Dibayar besar, cuma buat nggak tidur? Terdengar mudah, tapi tubuhmu bukan dirancang untuk ini. Hari pertama, masih kuat. Hari ketiga, mulai dengar suara aneh. Hari kelima, kamu tidak lagi tahu siapa yang bisa dipercaya. Dan inilah alur cerita film Deep. Yuk mulai ceritanya. Film dimulai dengan adegan yang mendebarkan, di mana seorang dokter muda berdiri di tepi gedung tinggi. Ia tampak sangat pusing, hampir pingsan, dan tiba-tiba jatuh dari atap gedung. Adegan pun berganti, dan kita kemudian dibawa ke sebuah universitas, di mana seorang dosen bernama Dr. Nisha sedang memberikan kuliah tentang insomnia, yaitu suatu kondisi yang membuat seseorang sulit untuk tidur. Dr. Nisha menjelaskan bahwa jika seseorang menderita insomnia dalam jangka waktu yang lama, hal itu bisa berdampak serius terhadap kesehatan mereka. Ia menambahkan bahwa kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah, dan dalam kasus terburuk, bisa membuat seseorang melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada, yang dikenal sebagai halusinasi. Kemudian, kita bertemu tokoh utama dalam cerita ini, yaitu Jane, seorang mahasiswi di sekolah kedokteran yang sama tempat Dr. Nisha mengajar. Jane tinggal bersama saudara perempuannya, June, dan nenek mereka yang sudah tua. Jane mengaku bahwa ia menderita insomnia dan sering kesulitan tidur hampir setiap malam. Ia juga menderita OCD, yang artinya ia merasa terdorong untuk terus-menerus memeriksa kunci pintu berulang kali, meskipun ia tahu bahwa pintu itu sudah terkunci. Rutinitas harian Jane mencakup belajar hingga larut malam, seringkali sampai jam 2 pagi, atau menyiapkan sarapan untuk keluarganya sebelum siapapun bangun. Meskipun Jane memiliki 24 jam dalam sehari untuk dirinya sendiri, hubungannya dengan June terasa agak aneh. June tampak acuh tak acuh dan jarang memberi perhatian kepada Jane. Suatu hari, Jane mengunjungi kantor Dr. Nisha untuk meminta izin mengundurkan diri dari sekolah karena kesulitan keuangan. Dr. Nisha mencoba meyakinkannya untuk tetap bertahan dan menyarankan agar Jane bergabung dalam sebuah program penelitian yang diselenggarakan oleh perusahaan farmasi Jerman bernama Deep. Dalam program ini, Jane bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar. Mendengar kesempatan ini, Jane pun merasa bersemangat dan setuju untuk melanjutkan. Ia pun pergi ke perusahaan Deep untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proyek tersebut. Saat tiba di sana, Jane menerima penjelasan dasar tentang penelitian yang terdiri dari 3 tingkatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk tetap terjaga selama beberapa hari agar tubuh bisa memproduksi zat kimia yang disebut serotonin. Setelah menonton video penjelasan, seorang pria masuk dan melanjutkan penjelasan tentang pentingnya serotonin. Ia memberitahu Jane bahwa jika ia memutuskan untuk bergabung, ia harus merahasiakan seluruh kegiatan ini. Jane setuju, terutama setelah mendengar bahwa imbalannya cukup besar untuk usaha yang tergolong ringan. Pria itu kemudian membawa Jane ke ruangan lain, di mana ia menyuntikkan sebuah chip kecil di bagian belakang lehernya dan memberinya sebuah jam tangan yang bisa menunjukkan kadar serotonin dalam tubuhnya. Ia memperingatkan Jane bahwa begitu kadar serotoninnya mencapai 100%, ia harus kembali ke sana agar chip tersebut bisa dilepas. Namun, tepat sebelum Jane pergi, pria itu menyampaikan detail penting. Jika Jane tertidur, bahkan hanya selama 60 detik, maka chip itu akan menghentikan detak jantungnya. Ia meyakinkan Jane bahwa jam tangan itu akan membangunkannya sebelum hal itu terjadi. Jane pulang ke rumah dan memulai hari pertamanya tanpa tidur. Karena ia sudah terbiasa tidak tidur selama minimal 3 hari, malam pertama terasa relatif mudah baginya. Ia mengikuti rutinitasnya seperti biasa dan mulai belajar. Namun, saat ia memeriksa neneknya, ia menemukan neneknya tergeletak di lantai. Jane merasa khawatir, tetapi segera menyadari bahwa neneknya hanya sedang mencari sesuatu yang jatuh di bawah tempat tidur. Setelah membantu neneknya, Jane melihat June tiba di rumah dengan mobil orang asing. Saat Jane bertanya siapa orang itu, mereka malah berdebat, dan dalam kemarahan, Jane tanpa sengaja memecahkan ponsel milik June. Hari berikutnya, saat berada di kantin kampus, seorang pemuda bernama Win yang suka berpesta mendekati Jane. Win ternyata juga ikut dalam penelitian tersebut, dan memberitahu Jane bahwa mereka tidak sendirian, mahasiswa lain juga memakai jam tangan Deep. Di antara mereka adalah Sin, seorang influencer yang terpaksa belajar kedokteran meskipun tidak menyukainya, yang menyebabkan stres dan gangguan tidur. Ada juga Peach, seorang gamer yang selalu mengikuti Sin kemanapun ia pergi. Mereka semua duduk bersama, dan terlihat bahwa Peach adalah satu-satunya yang merasa takut terhadap risiko penelitian ini.
Jane mencoba menenangkannya, dan Win menyarankan agar mereka saling membantu untuk mencapai kadar serotonin 100%. Mereka pun setuju untuk saling berbagi data kadar serotonin mereka agar bisa mencapai tujuan bersama. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan pembayaran pertama dan membeli barang-barang yang mereka inginkan untuk merayakannya. Mereka mengadakan pesta kecil, tetapi Sin menyebutkan bahwa ia merasa seperti sedang diikuti. Sejak mengikuti penelitian ini, Jane mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah mereka berniat mendaftar untuk level 2. Semua orang melihat program penelitian ini sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang, jadi mereka sangat bersemangat untuk melanjutkan. Mereka mengangkat gelas untuk persahabatan mereka, tetapi Jane harus kembali ke rutinitasnya, jadi ia pulang lebih awal, begitu pula yang lainnya. Beberapa waktu kemudian, Jane memutuskan untuk membeli ponsel baru untuk Jun, sebagai permintaan maaf karena telah memecahkan ponsel lamanya. Dalam proses ini, Jane juga mengetahui bahwa Win memiliki masalah keluarga karena hubungannya dengan ayahnya tidak harmonis. Akhirnya, mereka semua kembali ke Deep untuk mengetahui apa yang akan terjadi di level 2. Pria tersebut menjelaskan bahwa untuk level ini, mereka harus tetap terjaga selama 5 hari, tetapi mereka akan mendapatkan bayaran 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Awalnya mereka ragu, tetapi janji uang yang besar membuat mereka akhirnya memutuskan untuk bergabung. Semuanya berjalan lancar hingga hari ketiga, ketika masalah mulai muncul. Peach tanpa sengaja tertidur selama beberapa detik, dan Win mulai mengalami halusinasi tentang teman sekelas yang menghina ibunya yang sudah meninggal. Jane juga merasakan hal-hal aneh, tetapi gejalanya masih terasa ringan, hingga suatu hari di kelas, ia mengalami halusinasi yang sangat kuat, di mana ia melihat neneknya sudah meninggal. Merasa sangat lelah dan kewalahan, mereka berkumpul di kantin, merasa jenuh dengan penelitian ini, tetapi tidak bisa begitu saja mengundurkan diri. Jane menyadari bahwa Win memiliki kadar serotonin tertinggi di antara mereka, jadi mereka memutuskan untuk mengikuti arahan Win agar kadar serotonin semua orang bisa naik bersamaan. Win mengatur pesta di rumah Peach, di mana semua orang merasa senang, dan seolah-olah rencana mereka berhasil. Jane meminta Jun untuk menjaga nenek mereka malam itu, agar ia bisa ikut pesta. Pesta berlangsung hingga mereka mulai merasa lelah, dan mulai mengobrol santai. Win bertanya pada Jane tentang orang tuanya, yang mengingatkannya pada sebuah berita tentang pasangan yang dibunuh. Win segera mengalihkan perhatian Jane kembali ke momen itu, agar suasana tetap menyenangkan. Ia kemudian berbagi bahwa ibunya telah meninggal, tetapi ia bersikeras bahwa itu bukan hal besar, agar pesta tetap berlangsung seru. Win mencampurkan pil-pil mencurigakan ke dalam minuman mereka, mengklaim bahwa pil itu akan membantu mereka tetap terjaga. Awalnya Jane ragu karena ia adalah mahasiswi berprestasi, dan tahu bahwa hal itu sangat berisiko. Namun, ia akhirnya menyerah saat melihat Win meminum pil tersebut, dan tak lama kemudian efeknya mulai terasa, memungkinkan mereka menari dan menikmati pesta. Saat pesta berlangsung, Jane yang sedikit mabuk secara tiba-tiba mencium Win, namun setelah itu, ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Semuanya tampak baik-baik saja hingga Sin memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Alih-alih mencari kamar mandi, ia tanpa sengaja masuk ke kamar Peach. Namun, yang dilihatnya membuatnya merasa tidak nyaman. Di dalam kamar itu, ia menemukan banyak barang dan foto dirinya yang dikumpulkan secara rahasia, yang membuatnya sadar bahwa Peach telah menguntitnya secara diam-diam. Terkejut dan ketakutan, Sin pingsan. Peach segera menemukannya, dan membawa teman-teman lainnya. Mereka menyadari bahwa Sin tidak bernapas, dan kepanikan pun terjadi saat mereka berusaha menyelamatkannya. Setelah beberapa saat yang menegangkan, mereka akhirnya berhasil membangunkan Sin. Namun, pengalaman traumatis ini membuat mereka semua cukup takut, sehingga mereka sepakat untuk menghentikan eksperimen dan tidak melanjutkan ke level 3. Setelah kembali ke kehidupan normal, Peach mencoba meminta maaf kepada Sin, tetapi Sin menganggapnya sebagai orang berbahaya dan menolak untuk berteman dengannya lagi. Sementara itu, Win menyatakan perasaannya kepada Jane, tetapi Jane menolaknya dengan alasan bahwa ia harus fokus pada keluarganya. Ia juga menyadari bahwa nilai-nilainya telah menurun karena terlalu sibuk dengan eksperimen Deep, jadi ia harus lebih fokus belajar. Keesokan harinya, Jane tiba di kampus dan melihat kerumunan orang di sekitar ambulans. Saat mendekat, ia mendengar bahwa seorang mahasiswa telah meninggal, dan ia melihat bahwa mahasiswa itu memakai jam tangan Deep. Malam itu, saat Jane hendak memeriksa neneknya, ia menemukan neneknya tidak sadarkan diri. Ia segera membawa neneknya ke rumah sakit.
Para dokter memberitahu bahwa neneknya menderita penyakit serius yang membutuhkan operasi segera, tetapi biayanya sangat besar dan mereka tidak memiliki cukup uang. Namun, secara mengejutkan, Jun ternyata memiliki amplop berisi uang tunai dalam jumlah besar. Ia mengungkapkan bahwa ia juga pernah mengikuti eksperimen DIP. Jane memperingatkan Jun tentang bahaya yang mengintai, tetapi Jun marah dan pergi dengan perasaan kesal. Sementara Jane menghadapi masalahnya, Win bertengkar dengan ayahnya dan menyalahkannya atas kematian ibunya. Ia percaya bahwa jika ayahnya lebih berani, ibunya mungkin masih hidup. Beberapa waktu kemudian Jane pulang dan tidak menemukan Jun di rumah. Cemas, ia pergi ke laboratorium DIP dan menemukan Jun di sana, tetapi sudah terlambat. Jun telah menerima implan chip baru di lehernya. Jane memohon kepada dokter untuk menghentikan prosedur itu, bahkan mengancam akan menuntut perusahaan. Namun, pria yang bertanggung jawab menegaskan bahwa chip dalam tubuh June tidak akan dilepas. Sebuah keputusan yang berarti hidup June tinggal menunggu waktu untuk berakhir. Tanpa pilihan lain, Jane meminta bantuan dari teman-temannya. Namun, Peach tidak mau mengambil risiko nyawanya, dan Sin merasa tidak adil jika semua orang harus mempertaruhkan hidup mereka demi June. Tetapi Win, yang merasa setia kepada Jane, memutuskan untuk membantunya meskipun dalam bahaya. Mereka berdua pergi kembali ke rumah sakit untuk menjenguk nenek mereka, dan Jun meminta maaf atas keputusannya yang gegabah. Jane memahami bahwa tanpa uang dari DIP, nenek mereka mungkin masih dalam kondisi yang sangat buruk. Di sisi lain, Peach dan Sin menyadari bahwa meskipun mereka baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, pertemanan mereka sangat berarti dan layak untuk dipertahankan meskipun harus mengambil risiko. Keesokan harinya, saat Jane dan Win sudah berada di laboratorium, Peach dan Sin datang untuk membantu mereka menyelesaikan level 3. Mereka menyusun rencana dan meminta bantuan dari Dr. Nisha. Ia setuju untuk memberi mereka obat yang bisa membuat mereka tetap terjaga dan penuh energi, serta mengizinkan mereka menggunakan laboratorium milik ayahnya yang sudah lama tidak digunakan. 2 hari pertama berlalu tanpa masalah, dan mereka tetap menjalani rutinitas harian mereka. Namun, memasuki malam ketiga, tetap terjaga menjadi sangat sulit. Peach mulai mengalami halusinasi, ia mendengar suara tembakan dari game yang ia mainkan, dan membayangkan dirinya berdiri di tepi teras, siap untuk melompat. Sin mulai mengalami ruam kulit yang tiba-tiba muncul, dan Jane mendengar kabar mengejutkan tentang pembunuhan orang tuanya, serta membayangkan saudaranya tergeletak mati di lantai. Untungnya, Jun berhasil membawa mereka kembali ke realitas. Namun, Sin tetap merasa cemas tentang penampilannya, dan ingin segera meninggalkan tempat itu. Win mencoba menenangkannya, tetapi Sin menyalahkannya karena selalu mengikuti arahan Jane dan mengatakan bahwa Jane tidak akan pernah membalas perasaannya. Win marah dan akhirnya menghina Sin dan Peach. Peach mencoba meredakan ketegangan, tetapi dalam momen frustasi, Jane mencoba menelepon Dr. Nisha untuk minta bantuan. Saat telepon tidak diangkat, Jane memutuskan untuk mencarinya sendiri. Namun, ia tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan kamera, dan menyadari bahwa mereka telah diawasi sejak awal. Ia juga menemukan dokumen-dokumen terkait organisasi DIP, dan mengetahui bahwa Dr. Nisha telah menyewa seorang aktor untuk berpura-pura sebagai kepala eksperimen. Tiba-tiba, Dr. Nisha muncul di belakangnya, tetapi Jane berhasil kabur dan bergegas kembali untuk memperingatkan teman-temannya bahwa Dr. Nisha adalah dalang di balik semua ini. Mereka mencoba menelepon polisi, tetapi tidak ada sinyal, dan pintu ruangan ternyata dikunci dari luar. Pada hari ke-7, Sin mengambil inisiatif dan menghancurkan semua kamera pengawas di ruangan itu. Yang pertama tertidur adalah Win. Setelah 60 detik berlalu, Dr. Nisha membuka pintu dan masuk, mengira Win sudah meninggal. Namun, ini ternyata jebakan yang telah direncanakan kelompok itu. Saat Dr. Nisha sedang fokus pada chip di leher Win, tiba-tiba Win bangun dan memukulnya hingga pingsan. Pada saat itu, teman-teman lainnya tiba dan menjelaskan bahwa mereka telah menemukan obat yang bisa mensimulasikan serangan jantung. Mereka menghadap Dr. Nisha, dan akhirnya ia mengungkapkan kebenaran di balik semua penelitiannya. Semua ini dilakukannya karena suaminya, Jet, pria yang sangat dicintainya. Dulu, Jet pernah melakukan eksperimen dengan tidak tidur terlalu lama, yang akhirnya membuatnya melompat dari gedung. Meskipun selamat, ia jatuh ke dalam koma. Dr. Nisha menemukan bahwa dengan memberinya serotonin, ia bisa membuat suaminya sadar kembali. Namun, kadar serotoninnya sendiri tidak cukup, sehingga ia membutuhkan banyak subjek manusia. Ia bahkan menunjukkan bekas luka implan dari berbagai kali ia melakukan eksperimen pada dirinya sendiri. Setelah mendengar semua ini, mereka semua merasa kasihan terhadap Dr. Nisha.
Saat mereka mengelilinginya, mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, Dr. Nisha melihat obat anestesi, mengambil sebuah jarum suntik, dan menyuntikkan zat mematikan ke tubuh Jane. Untungnya, karena mereka semua adalah mahasiswa kedokteran dan berada di rumah sakit, mereka memiliki semua peralatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Jane. Namun, usaha pertama mereka gagal. Saat itu, pertarungan terjadi antara Dr. Nisha dan Win. Ia mencoba menusuk Win dengan jarum anestesi lain, tetapi Sin datang tepat pada waktunya dan berhasil membuat Dr. Nisha pingsan. Akhirnya Jane berhasil dibangkitkan kembali saat Jun memberikan pukulan keras ke dada Jane. Semua orang merasa lega. Setelah kejadian itu, Dr. Nisha ditangkap oleh pihak berwajib. Sin akhirnya memutuskan untuk berhenti dari kuliah kedokteran agar bisa mengejar impiannya menjadi seorang influencer dan streamer. Sementara itu, Win telah berdamai dengan ayahnya, dan mereka akhirnya bisa berbicara dengan terbuka dan penuh kerentanan. Jane dan Jun juga memperbaiki hubungan mereka sebagai kakak beradik, saling mendukung dan tumbuh bersama. Dan Win tampaknya perlahan-lahan mulai memenangkan hati Jane, dan hubungan mereka berdua mulai berkembang dari sekadar pertemanan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dan cerita pun berakhir. Terkadang, mimpi buruk bukan datang saat kita tidur, tapi saat kita terlalu lama terjaga. Deep mengingatkan kita, ada batas yang tidak boleh dilampaui. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis pendapatmu di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.